Ibu namanya siapa? Rumi, Pak. Asalnya mana? Saya Bojonggede Bogor. Nangis kenapa? Nangisnya kenapa? Masalahnya apa? Anak perempuan saya di bawah umur, Pak, dianiaya. Umur berapa? 16 tahun. Sekolah? Sekolah, Pak. Di mana? Di SMA Negeri SMA Negeri Bojonggede. Iya. Kelas 2. Kelas 2, kelas 3. Dianiaya sama siapa? Sama teman dekatnya kemarin, Pak. Laki-laki? Laki-laki 21 tahun. Teman dekat? Udah pacar aja ngomongnya? Iya, Pak. Oke. Pacarannya lama? Tadinya kita nggak tahu ya, tapi pas pada akhirnya tahu ya, ngomong dia kalau dia ke 1,5 tahun atau 2 tahun. Oke. Suka ngapel ke rumah? Kita nggak tahu, Pak, kalau ngapel sih, tapi cuma nganter-nganter aja, dipikirnya Oke. cuma teman Karang Taruna, Pak. Satu desa? Iya, Pak. Dia kuliah? Kerja, Pak, Kerja di mana? di hotel. Tuh, pacaran lah. Iya, Pak. Terus anak ibu dianiaya gimana? Kepalanya dibenturkan ke tembok, rembes darah, Pak. Rembes darah. Terus apa Besar. lagi? Pipinya ditonjok, rahangnya sekarang masih geser. Masih geser? Sudah dioperasi belum? Belum akan, Berpisung? Sudah? tapi hasil visumnya berbeda dengan luka-luka anak saya, Pak. Pisumnya di mana? Dan sudah Cibinong. Masa simpul pisumnya beda? Kami punya foto-foto dan video ini, Pak. Terus? Tapi kan bisa menyatakan bahwa anak saya tidak ada luka di kepala, di pipi, cuma ada lebam di kaki. RSUD pisumnya. Pisum waktu itu kehendak sendiri atau Rujukan dari Polsek, Pak. di pisumnya? Tanggal 14 Februari pada saat itu. Foto-fotonya ibu masih ada? Ada, Pak. Ibu sudah lapor kemana? Ke Polsek Bojonggede saja. Di Polsek sudah di BAP anak ibu? Sudah, Pak. Pelaku yang diduganya di BAP sudah? Di BAP baru di penyidik pertama sekarang, Pak. Di penyidik yang pertama ngakunya udah BAP, tapi ternyata tidak BAP, Pak. Sekarang sudah berproses lagi nggak? Berprosesnya cuma ke rumah sakit Polri, Pak, untuk Visum ulang? psikologi, Pak. Berarti kan sudah jalan prosesnya? Cuma karena ditangani sama penyidik baru, karena penyidik lama meminta Oke. saya untuk mencabut laporan. Oh ya udah nggak boleh. Nah kemudian apa katanya yang menjadi hambatan proses ini sampai diminta untuk cabut pelaporan? Penyidik pertama mengatakan bahwa ini adalah kekerasan tindak pidana ringan, jadi nggak perlu ditahan juga paling sehari 2 hari, jadi nggak perlu dilanjut. Oh nggak bisa, ini anak di bawah umur. Itu dia, Pak, yang bikin saya. Yang dianiaya anak di bawah umur ini, yang menganiayanya dewasa. Apa yang menjadi faktor penyebab anak ibu dianiaya? Ketika anak saya sudah tidak mau lagi karena sering dikasarin, Pak. Jadi anak Oh kasar laki-lakinya. saya, iya, jadi dia memilih putus nih, Pak, di bulan Desember. Oh. Ternyata di bulan Februari itu laki-laki ini tidak terima, Pak. Terus anakku, ya namanya perempuan kali ya, Pak, ya, anak gadis tiba-tiba dideketin orang lain gitu. Ini nggak terima, Pak. Karena merasa sudah putus. Iya. Oke, terus? Terus diteror lah terus sama si mantannya ini. Anakku tidak terima kan. Datanglah ke rumah pelaku jam 6 pagi, tolong jangan ganggu saya lagi gitu. Oh, didatengin. Datengin, Pak. ke Oh, rumah terus? pelaku. Tapi ternyata rebutan handphone katanya ya, karena tolong jangan ganggu saya. Dia pengen ngechat, pengen menghapus nomor anakku itu. Kalau maksudnya anakku itu pengen hapus, jangan lagi gangguin saya gitu. Emosi. Iya. Ketika emosi, anak ibu dibenturkan Kepalanya ke tembok. ditonjok berulang. sampai ini geser lahannya. Sampai sekarang. Tapi waktu peristiwa itu tidak ada saksi. Sebenarnya ada ibunya pelaku, Pak. Ya ibunya pelaku ya pasti bilang pelaku lah. Tanya anak-anak perempuan tuh, memang banyak lah laki-lakinya kurang ajar, iya itu loh. Tetapi juga pertahanan perempuan mulai sekarang harus dibenahin agar tidak mudah kebobolan. Pengawasan orang tuanya lemah, anak perempuannya juga kalau udah bucin suka lupa diri, orang tua pun dilawan, nyuri-nyuri gitu kan. Nah, ini kan kejadiannya di Jawa Barat. Biaya pisem berapa, Bu? Orang tahu, Pak. Ini, Bu, lu pisem. Ambil aja. Ya. Udah, Bu, semangat. Selesai. Udah kita tangani ya. Enggak